Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Saudara dan saudari yang kekasih, ini adalah bagian kedua dari renungan kita di bawah judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang termuat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Kembali saya akan membacakannya secara utuh untuk kita semuanya. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara dan saudariku yang kekasih, di saat kita membaca kisah Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat, maka dalam pikiran kita pasti muncul suatu rasa kagum, heran, takjub. Mungkin juga di antara kita kemudian berpikir, seandainya saat itu aku juga ada di sana, dan kemudian juga dapat mengalami mukjizat-mukjizat Yesus, pasti itu akan mendorongku semakin percaya kepada Dia. Pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya sangat wajar dan manusiawi. Betapa tidak, orang yang sakit pasti ingin sembuh. Orang yang buta pasti ingin dapat melihat. Orang yang lumpuh pasti ingin dapat berjalan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan keinginan-keinginan itu. Dan ketika kita mendengar bahwa ada Yesus yang melintas di dekat kita, tidakkah setiap kita pasti juga ingin datang kepadanya dan menyampaikan segala masalah, segala beban-beban hidup yang selama ini memberati kita. Mungkin itu adalah masalah rumah tangga kita, atau masalah ekonomi yang begitu mengkhawatirkan kita. Bisa jadi itu berhubungan dengan sakit penyakit yang kita derita, yang telah sekian lama menyiksa kita, atau kesedihan kita lainnya. Dan jika kita membaca Alkitab,
Tuhan Yesus cukup sering mendengar keluh kesah orang. Tuhan Yesus ikut merasakan sakit yang mereka derita. Yesus juga menjadi sedih melihat orang yang meratap, dan kemudian Yesus berbelas kasih menolong mereka dengan mukjizat-mukjizat. Namun kali ini komentar Yesus terhadap permohonan pegawai istana yang tinggal di Kapernaum itu sungguh terdengar tidak mengenakkan perasaan. Yesus seolah-olah menuduh pegawai itu dengan begitu rendah, dengan mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kata-kata ini cukup keras, seolah-olah menilai rendah niat, keinginan, ataupun keteguhan hati yang dimiliki oleh pegawai itu. Maka jika pegawai itu kemudian mau tersinggung atau bahkan marah, sebenarnya ia cukup memiliki alasan. Tetapi hebatnya ia tetap teguh terhadap keinginannya. Ia tidak menjadi patah arang terhadap kata-kata keras yang keluar dari figur yang sangat diharapkan dapat menolongnya itu, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan kemudian ia menjawab dengan mengulangi permohonannya sebagai penegasan bahwa ia tidak menjadi goyah. Ia tidak menjadi ragu dengan mengatakan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi percaya kepada Yesus adalah sebuah karunia yang tidak terkira. Karena dengan kita menerima Yesus, kita akan menerima hidup kekal. Maka tidak seharusnya orang kemudian menentukan syarat-syarat untuk menjadi percaya. Bahwa orang harus mengalami tanda-tanda terlebih dahulu, harus melihat mukjizat-mukjizat yang mengherankan, harus lepas dari masalah-masalah terlebih dahulu baru mau percaya. Harus disembuhkan dari penyakit dulu baru mau mengikut Yesus. Harus terbebas dari hutang-hutang dulu baru mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak. Semua itu terlalu kecil, terlalu sepele dibanding dengan karunia hidup kekal yang dijanjikan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang menentukan syarat-syarat seperti itu, Yesus mencela mereka. Mereka harus sadar bahwa sesungguhnya kasih Tuhan kepada manusia sungguh lebih besar dari segala mukjizat yang pernah terjadi. Dan karunia terbesar itu adalah diri Tuhan Yesus sendiri, Sang Putra Allah yang telah datang melawat manusia, yang telah mengangkat mereka dari jurang maut menuju kepada masa depan yang indah di dalam kemuliaan, di dalam kerajaannya. Karunia terbesar itu adalah penyelamatan yang berasal dari Sang Putra Allah untuk dirimu, untuk diriku. Dan itu tidak harus disertai dengan mujizat-mujizat jasmani yang menjadi dasar atau tuntutan sebelumnya. Saudaraku, tetaplah percaya, rendah hati, dan senantiasa bersyukur atas segala mukjizat yang telah kita alami setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.